Program Studi Pendidikan Fisika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Nusa Cendana Kupang. Baik teman-teman, hari ini saya akan menjelaskan sedikit materi mengenai pengaruh pembelajaran online terhadap hasil belajar siswa di masa pandemi COVID-19. Nah teman-teman, sebelum kita masuk pada materi, saya akan menjelaskan sedikit tujuan dari materi pembelajaran saya. Tujuan yang pertama yaitu untuk mengetahui apa itu pembelajaran online atau pembelajaran e-learning. Tujuan yang kedua, untuk mengetahui sejauh mana efektivitas pembelajaran online di masa pandemi. Tujuan yang ketiga, untuk mengetahui dampak COVID-19 pada proses belajar siswa. Tujuan yang keempat, untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi proses dan hasil belajar siswa. Dan tujuan yang terakhir yaitu mengetahui langkah-langkah untuk mengendalikan atau meminimalisasi dampak COVID-19 dalam pembelajaran. Nah teman-teman, yang pertama kita akan membahas mengenai pembelajaran online atau e-learning. Nah, e-learning ini merupakan sebuah metode pembelajaran yang berbasis internet atau belajar online yang harus dijalani oleh semua siswa-siswi maupun mahasiswa. Jadi, pembelajaran e-learning ini digunakan untuk menyambung proses belajar tatap muka yang terkendala karena social distancing atau tidak berkerumun untuk membantu mencegah penyebaran COVID-19 di Indonesia. Sistem e-learning ini bukan lagi sesuatu yang asing, hanya saja tidak semua sekolah pernah menerapkan sistem ini, terutama sekolah-sekolah yang berada di daerah terpencil ataupun di desa-desa yang kecil. Yang kedua yaitu keefektifan pembelajaran online. Jadi, keefektifan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan yakni keadaan berpengaruh atau hal berkesan, keberhasilan tentang usaha ataupun tindakan. Nah, menurut Rofaim Hardika 2002, ia menyatakan bahwa alat penyampaian bukanlah faktor penentu kualitas belajar, melainkan desain mata pelajaran menentukan keefektifan belajar. Salah satu alasan memilih strategi pembelajaran adalah untuk mengangkat pembelajaran bermakna, sehingga efektif atau tidaknya pembelajaran dapat diidentifikasi melalui perilaku-perilaku antara pembelajar dan pembelajar. Bagaimana respon pembelajar terhadap apa yang disampaikan oleh pembelajar? Selain itu, tingkat semangat belajar murid juga memicu akan efektif atau tidaknya pembelajaran online. Mengingat budaya belajar tatap muka yang masih melekat dalam diri, sehingga selama kegiatan belajar online ini tidak jarang banyak murid yang merasa jenuh atau bosan sehingga membuat belajar yang diharapkan tidak efektif. Yang ketiga, dampak COVID-19 pada proses belajar siswa. Jadi teman-teman, hadirnya wabah COVID-19 ini yang sangat mendadak, maka dunia pendidikan Indonesia perlu mengikuti alur yang sekiranya dapat menolong kondisi sekolah dalam keadaan darurat. Sekolah perlu memaksakan diri menggunakan media daring. Namun, penggunaan teknologi bukan tidak ada masalah. Banyak varian masalah yang menghambat terlaksananya efektivitas pembelajaran dengan metode daring, yakni diantaranya yang pertama, keterbatasan penguasaan teknologi informasi oleh guru maupun siswa, dan yang kedua, sarana dan prasarana yang kurang memadai di setiap sekolah. Misalnya di tempat-tempat yang terpencil, di sekolah-sekolah yang terpencil, sarana dan prasarananya kurang baik. Terus yang ketiga, akses internet yang terbatas. Dan yang keempat, kurang siapnya penyediaan anggaran. Berikutnya kita akan membahas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi proses dan hasil belajar siswa. Faktor-faktor yang mempengaruhi proses belajar dan hasil belajar siswa ada dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Nah, faktor internal ini terdiri dari faktor jasa mania, psikologi, minat, motivasi, dan cara belajar siswa. Sedangkan yang dimaksud dengan faktor eksternal itu terdiri atas faktor keluarga, sekolah, dan masyarakat. Menurut Slametos tahun 1995, salah satu faktor eksternal yang mempengaruhi prestasi belajar siswa adalah faktor sekolah yang mencakup metode mengajar, kurikulum, relasi guru maupun siswa, sarana, dan sebagainya. Faktor internal ini sangat berpengaruh sekali dalam peningkatan hasil belajar siswa. Oleh karena itu,
Hubungan antara faktor internal dan faktor eksternal sangat erat dalam mempengaruhi proses dan hasil belajar siswa. Dan juga diperlukan metode pembelajaran yang sesuai dengan kondisi siswa, karena setiap siswa memiliki IQ yang berbeda-beda, sehingga di sini kita memerlukan metode pembelajaran yang dapat menyesuaikan dari kondisi siswa-siswa tersebut. Nah, yang pertama itu kita akan mengetahui tentang ranah pembelajaran yang afektif. Hasil pembelajaran pada ranah afektif ini adalah kemampuan siswa menerima saran dari teman, menanggapi permasalahan dengan baik, menilai diri sendiri dan menilai teman, serta bekerja sama dengan teman dalam menyelesaikan masalah. Terus pembentukan karakter jujur, tidak menyontek saat ulangan, mandiri dalam menyelesaikan tes kinerja. Dimensi ranah efektif dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, menerima. Yang dimaksudkan dengan menerima ini yaitu kepekaan dalam bentuk keinginan menerima dan memperhatikan terhadap fenomena yang terjadi dan stimulus yang datang didasarkan atas perhatian yang terkontrol dan terseleksi. Contohnya, memegang, mengenali, menempatkan, memilih, menggambarkan, menanya, serta mengikuti. Nah, yang kedua yaitu merespon atau responding. Merespon ini merupakan perhatian dan partisipasi aktif peserta didik dalam melakukan suatu aktivitas yang didasarkan persetujuan, keinginan, dan tanggapan. Contoh kata kerja operasionalnya yaitu menjawab, membantu, menegaskan, mendiskusi, memberi bantuan, dan menuliskan. Yang ketiga adalah menilai. Menilai ini merupakan keyakinan atau sikap yang menunjukkan derajat internalisasi dan komitmen terhadap nilai-nilai yang berlaku di lingkungan peserta didik. Terus yang keempat adalah mengorganisasikan. Organisasi ini merupakan nilai-nilai yang relevan ke dalam suatu sistem yang didasarkan pada saling berhubungan antar nilai. Nilai yang dominan dan konsisten diterima kapan dan di mana saja. Contohnya yaitu mengubah, menyusun, menggabungkan, membandingkan, menyelesaikan, serta memodifikasi. Dan yang terakhir adalah karakteristik nilai. Karakteristik nilai ini merupakan sistem nilai yang dijadikan karakter individu secara terorganisasi dan konsisten, serta mampu mengontrol tingkah laku individu dan menjadi gaya hidup. Contoh kata kerja operasionalnya itu seperti bertindak, mempengaruhi, mendengarkan, melaksanakan, merencanakan, serta memecahkan. Yang kedua adalah ranah pembelajaran kognitif. Yang dimaksud dengan ranah pembelajaran kognitif ini merupakan pada pengetahuan. Dia lebih menekankan pada pengetahuan, kemampuan membuat dokumen, pengelola angka sederhana, dan menggunakan rumus dan fungsi pengelola angka sederhana, dan kemahiran intelektual memposting karyanya pada kelas digital Edmodo, bisa menggali kemampuan pengetahuannya, serta kemampuan berpikir dalam belajar menggunakan kelas Maya Edmodo. Nah, yang berikutnya yaitu ranah pembelajaran psikomotorik. Yang dimaksud dengan ranah pembelajaran psikomotorik ini meliputi siswa mampu membuat dokumen pengelola angka sederhana, mengedit kolom dan baris, mencetak hasil karyanya, membuat dokumen pengelola angka, mengirimkan hasil karyanya ke kelas digital Edmodo, dan siswa mampu menggunakan rumus dan fungsi dalam menyelesaikan masalah kehidupan nyata. Yang berikutnya yaitu langkah strategis atau solusi untuk mengendalikan atau meminimalisasi dampak COVID-19 dalam pembelajaran. Yang pertama, bagi pemerintah. Peran pemerintah ini sangat penting dan fundamental. Alokasi anggaran yang sudah diputuskan oleh Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang refocusing kegiatan, reloksi anggaran, serta pengadaan barang dan jasa dalam rangka percepatan penanganan COVID-19 harus segera dilaksanakan. Nah, yang kedua itu bagi orang tua. Di sini, orang tua sebagai pendidik utama di rumah tangga harus menjalankan fungsinya. Meskipun demikian, tetap saja bantuan guru di sekolah perlu hadir door to door di semua peserta didik. Terus yang ketiga itu untuk guru.
Langkah pembelajaran daring harus seefektif mungkin. Guru bukan membebani murid dalam tugas-tugas yang dihantarkan dalam belajar di rumah. Jika perlu, guru hadir secara gagasan dalam door-to-door peserta didik. Terus, yang berikutnya di sekolah. Sekolah sebagai lembaga penyelenggara pendidikan harus bersiaga memfasilitasi perubahan apapun menyangkut pendidikan siswanya. Pendidikan tingkah laku harus menjadi pijakan kuat di tengah perkembangan teknologi, arus percepatan informasi. Nah, yang terakhir adalah kesimpulan. Jadi, dalam rangka memutus mata rantai penyebaran COVID-19 di lingkungan sekolah, maka penyebaran daring sebagai solusi pelaksanaan kegiatan pembelajaran. Hasil yang dapat saya peroleh menunjukkan bahwa siswa memiliki sarana dan prasarana untuk melaksanakan pembelajaran daring. Pembelajaran daring efektif untuk mengatasi pembelajaran yang memungkinkan guru maupun siswa berinteraksi dalam kelas virtual yang dapat diakses di mana saja dan kapan saja. Pembelajaran daring ini juga dapat membuat siswa belajar mandiri dan motivasinya itu meningkat. Walaupun pembelajaran daring mampu menekan penyebaran COVID-19 di sekolah, namun ada kelemahan bagi pembelajaran daring, yakni siswa tidak terawasi dengan baik selama proses pembelajaran, lemah sinyal internet, dan mahalnya biaya kuota menjadi tantangan tersendiri bagi pembelajaran daring. Sehingga di sini saya dapat menyimpulkan bahwa pembelajaran online di masa pandemi COVID-19 ini dapat mempengaruhi hasil belajar siswa di sekolah. Sekian materi yang saya bawakan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.